Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Diana Sari akan memaparkan hasil penelitian disertasi yang telah saya lakukan dengan judul Pengembangan Model Pembelajaran Resolusi Konflik Berbasis Bernalar Kritis atau RKNK untuk penguatan sikap toleransi di sekolah dasar. Berikut ini tim promotor saya. Promotor, Profesor Dr. Haji Bunyamin Maftuh MPD MA, Ko-promotor, Profesor Dr. Hajah Erna Wulan Syaudih MPD, dan anggota promotor, Profesor Dr. Haji Sapriyah MED. Model pembelajaran ini dikembangkan pada mata pelajaran Pendidikan Pancasila di sekolah dasar yang berlokasi di Kecamatan Suranenggala, Kabupaten Cirebon, dengan pengambilan sampel penelitian di 7 sekolah dasar. Berikut hasil pengembangan model pembelajaran RKNK yang kami lakukan. Konflik sosial masih menjadi realitas di berbagai wilayah Indonesia, termasuk di Kecamatan Suranenggala, Kabupaten Cirebon. Konflik ini sering dipicu oleh rendahnya kemampuan individu dalam menyelesaikan masalah dan perbedaan secara damai. Kondisi tersebut diperparah oleh pergaulan dalam lingkungan negatif, sikap intoleran, rendahnya tingkat pendidikan, putus sekolah, serta kurangnya pengawasan orang tua. Jika tidak ditangani sejak dini, konflik dapat berkembang menjadi pola perilaku yang menetap. Oleh karena itu, pendidikan resolusi konflik perlu ditanamkan sejak sekolah dasar. Sekolah memiliki peran strategis dalam membangun sikap toleransi dan melatih penalaran kritis peserta didik agar mampu memahami perbedaan, mengelola emosi, serta mengambil keputusan yang adil dan bertanggung jawab dalam kehidupan sosial. Pengembangan model pembelajaran RKNK didasarkan pada bukti empiris adanya konflik sosial yang terjadi secara berulang, baik di lingkungan sekolah maupun masyarakat. Secara teoritis dan praktis, berbagai kajian menunjukkan bahwa konflik dapat dikelola melalui pembelajaran yang melatih penalaran kritis dan dialog nilai. Namun, kondisi lapangan menunjukkan bahwa pembelajaran pendidikan Pancasila belum sepenuhnya optimal dalam membentuk sikap toleransi peserta didik. Di tengah masyarakat yang semakin plural dan dinamis, peserta didik dituntut memiliki kemampuan bernalar kritis untuk memahami perbedaan dan menyelesaikan konflik secara adil. Oleh karena itu, RKNK dikembangkan sebagai model pembelajaran yang relevan dan kontekstual untuk menjawab tantangan tersebut. Pengembangan model pembelajaran RKNK berpijak pada landasan teoritis dan empiris yang kuat. Secara teoritis, model ini didasarkan pada teori belajar konstruktivisme, teori resolusi konflik, teori bernalar kritis, serta teori penguatan sikap toleransi yang menekankan pembelajaran aktif, reflektif, dan berbasis pengalaman sosial. Secara empiris, pembelajaran pendidikan Pancasila di sekolah dasar masih cenderung normatif dan belum efektif membentuk sikap toleransi peserta didik. Di lapangan, belum ditemukan penggunaan model pembelajaran khusus yang secara sistematis melatih resolusi konflik dan bernalar kritis. Akibatnya, sikap toleransi peserta didik masih muncul secara spontan dan situasional, belum terinternalisasi sebagai perilaku sosial yang konsisten. Kondisi inilah yang melatar belakangi pengembangan model RKNK sebagai pendekatan pembelajaran yang lebih kontekstual dan bermakna. Pengembangan model pembelajaran RKNK bertujuan membentuk peserta didik yang mampu menyelesaikan konflik secara damai melalui proses bernalar kritis dan sikap toleran. Secara khusus, model ini melatih kemampuan berpikir kritis, empati, dialog, serta pengambilan keputusan yang adil sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Dalam proses pembelajaran, RKNK diarahkan untuk menciptakan kelas yang aman, inklusif, dan partisipatif melalui pembelajaran berbasis dialog. Dampak yang diharapkan adalah berkurangnya konflik serta tumbuhnya budaya toleransi yang kuat, baik di lingkungan kelas maupun sekolah secara berkelanjutan. Flowchart ini menggambarkan tahapan pengembangan model pembelajaran RKNK. Proses dimulai dari analisis kebutuhan dan studi pendahuluan untuk mengidentifikasi permasalahan pembelajaran Pancasila di lapangan. Tahap selanjutnya adalah perancangan dan pengembangan model beserta perangkat pembelajaran. Model yang dikembangkan kemudian divalidasi oleh para ahli dan direvisi berdasarkan masukan.
Setelah itu dilakukan uji coba terbatas dan uji coba luas di sekolah dasar yang diikuti dengan evaluasi dan penyempurnaan model. Tahap akhir adalah uji efektivitas untuk memastikan dampak model terhadap sikap toleransi peserta didik, serta diseminasi hasil pengembangan sebagai kontribusi akademik dan praktis. Gambar ini menunjukkan sintaks model pembelajaran RKNK yang terdiri dari 5 tahapan utama. Pertama, mengidentifikasi fakta-fakta dasar. Kedua, mengklarifikasi informasi konflik. Ketiga, menginterpretasi informasi konflik. Keempat, mengklasifikasi keputusan resolusi konflik. Dan kelima, pengambilan keputusan resolusi konflik. Sasaran utama pengembangan model pembelajaran RKNK adalah peserta didik sekolah dasar dalam pembelajaran Pancasila, khususnya pada fase awal perkembangan sosial dan moral. Pada tahap ini, peserta didik mulai aktif berinteraksi, namun masih rentan mengalami konflik karena keterbatasan dalam memahami perbedaan, mengelola emosi, dan menyelesaikan konflik secara damai. Oleh karena itu, RKNK dirancang untuk membantu peserta didik mengembangkan kemampuan bernalar kritis dan sikap toleran melalui pengalaman belajar yang terstruktur. Selain itu, sasaran pendukung model ini adalah guru sekolah dasar sebagai fasilitator pembelajaran. Guru dibekali sintaks pembelajaran yang jelas, perangkat dan panduan praktis, serta dukungan untuk memfasilitasi dialog dan pembelajaran sosial emosional secara sistematis di kelas. Dalam model pembelajaran RKNK, sikap toleransi dikembangkan melalui 6 indikator utama. Indikator tersebut meliputi pemahaman konteks toleransi atau kesadaran terhadap perbedaan, empati melalui pengambilan perspektif orang lain, penerimaan terhadap perbedaan, ketegasan batas toleransi yang berpijak pada norma dan aturan, kemauan bertindak secara prososial tanpa paksaan, serta pembiasaan sikap toleran melalui regulasi diri. Keenam indikator ini tidak diajarkan secara teoritis semata, tetapi dikembangkan melalui studi kasus konflik, diskusi dialogis, refleksi nilai-nilai Pancasila, serta kerja kelompok yang menghasilkan kesepakatan bersama. Melalui proses ini, toleransi dibentuk sebagai kompetensi sosial yang dipraktikkan secara nyata dalam pembelajaran. Pengembangan model pembelajaran RKNK didasarkan pada sejumlah asumsi penting. Konflik dipandang sebagai kompetensi sosial yang dapat dipelajari melalui proses bernalar kritis. Pada peserta didik sekolah dasar, kemampuan bernalar kritis dapat berkembang apabila disajikan dengan struktur berpikir yang sederhana, contoh konkret, dan dukungan visual. Sikap toleransi tumbuh bukan melalui hafalan nilai, tetapi melalui pengalaman sosial, dialog, serta pengambilan keputusan yang adil. Peserta didik kelas 4 hingga 6 dinilai telah mampu berdialog dan berpikir dari lebih dari satu sudut pandang dengan bimbingan guru. Dalam hal ini, guru berperan sebagai fasilitator dan mediator yang membangun kelas aman dan inklusif. Model RKNK terintegrasi dengan pembelajaran pendidikan Pancasila, didukung oleh sekolah dan orang tua. Sikap toleransi dapat diukur secara valid melalui observasi dan skala sikap, serta diterapkan dengan pendekatan restoratif yang aman, dengan rujukan khusus untuk kasus sensitif. Tabel ini menunjukkan model pembelajaran RKNK sebagai kerangka pembelajaran terintegrasi. Melalui sintaks yang sistematis, sistem sosial yang dialogis, dan peran guru sebagai fasilitator, peserta didik dilatih menganalisis konflik dan mengambil keputusan yang adil. Model ini mendukung penguatan sikap toleransi secara nyata dalam pembelajaran Pancasila. Alur pembelajaran RKNK diawali dengan pembukaan melalui persepsi kontekstual, penyampaian tujuan, dan penguatan kontrak kelas yang toleran. Pada kegiatan inti, pembelajaran dilaksanakan melalui 5 sintaks RKNK, yaitu mengidentifikasi fakta-fakta dasar konflik, mengklarifikasi informasi konflik, menginterpretasi makna konflik, mengklasifikasi alternatif keputusan resolusi konflik, dan mengambil keputusan penyelesaian konflik secara adil dan damai. Pembelajaran ditutup dengan refleksi nilai norma, serta pengisian angket sikap toleransi untuk memantau perkembangan sikap peserta didik. Gambar ini menunjukkan tahapan pengembangan modal pembelajaran berdasarkan pendekatan BORG dan GOL. Proses dimulai dari studi pendahuluan dan analisis kebutuhan. Dilanjutkan dengan perancangan dan pengembangan model,
Model yang disusun kemudian divalidasi oleh ahli dan direvisi berdasarkan masukan. Selanjutnya dilakukan uji coba terbatas dan uji coba luas di lapangan, kemudian dilanjutkan uji efektivitas model. Tahap akhir adalah penyempurnaan produk dan diseminasi. Alur ini memastikan bahwa model pembelajaran RKNK dikembangkan secara sistematis, valid, dan layak diterapkan di sekolah. Keberhasilan model pembelajaran RKNK ditunjukkan melalui peningkatan bernalar kritis, sikap toleransi, dan kualitas proses pembelajaran. Peserta didik mampu menganalisis konflik, berdiskusi secara adil, dan mengambil keputusan damai. Proses pembelajaran berjalan dialogis dan kondusif, didukung bukti autentik berupa observasi, LKPD, serta angket sikap toleransi yang menunjukkan perubahan positif dan terukur. Hasil uji T independen menunjukkan bahwa setelah pembelajaran pada kelas eksperimen memperoleh skor post-test yang secara signifikan lebih tinggi daripada kelas kontrol, P sama dengan 0,0, MD sama dengan 15,093, dengan seluruh asumsi statistik berupa normalitas dan homogenitas terpenuhi. Hal ini menandakan bahwa penerapan model RKNK tidak hanya berdampak pada ranah sikap, tetapi juga berkontribusi nyata terhadap perkembangan pemahaman kognitif peserta didik terkait norma, aturan, dan resolusi konflik. Model pembelajaran RKNK memiliki ruang lingkup yang fleksibel dan kontekstual. Model ini dapat diterapkan pada mata pelajaran berbasis nilai dan interaksi sosial, seperti pendidikan Pancasila, PKN, IPS, dan Bahasa Indonesia. Secara konseptual, RKNK juga dapat diadaptasi lintas jenjang pendidikan, mulai dari sekolah dasar hingga pendidikan tinggi, dengan penyesuaian kompleksitas konflik dan tuntutan bernalar kritis. Namun demikian, dalam penelitian ini penerapan model RKNK masih terbatas pada jenjang sekolah dasar dan mata pelajaran pendidikan Pancasila, sehingga generalisasi temuan memerlukan penelitian lanjutan. Implementasi model pembelajaran RKNK dipengaruhi oleh faktor pendukung dan penghambat. Faktor pendukung meliputi sintaks pembelajaran yang terstruktur, ketersediaan perangkat evaluasi autentik, lingkungan belajar yang kondusif, serta dukungan sistem sekolah. Faktor-faktor ini membantu guru mengelola pembelajaran secara dialogis dan terarah. Namun, implementasi juga menghadapi tantangan, seperti keterbatasan waktu pembelajaran, perbedaan kesiapan peserta didik, serta tuntutan kompetensi dan adaptasi peran guru sebagai fasilitator dan mediator. Oleh karena itu, keberhasilan RKNK sangat bergantung pada kesiapan guru dan dukungan ekosistem sekolah secara menyeluruh. Model pembelajaran RKNK memiliki sejumlah keunggulan, seperti integrasi pembelajaran dengan penguatan karakter, penggunaan konflik nyata yang kontekstual, sintaks yang jelas dan operasional, serta orientasi pada keterampilan abad ke-21. Model ini juga didukung oleh kerangka evaluasi sikap yang otentik. Namun demikian, RKNK memiliki keterbatasan, antara lain ketergantungan pada kesiapan dan kompetensi guru, keterbatasan waktu pembelajaran, subjektivitas pengukuran sikap, ruang lingkup implementasi yang masih terbatas, serta perlunya dukungan sistem sekolah agar model dapat berjalan optimal. Terima kasih disampaikan kepada Pasca Sarjana Universitas Pendidikan Indonesia, tim promotor, tim pendidikan dasar, serta program studi dan Fakultas Ilmu Pendidikan atas dukungan, bimbingan, dan kontribusi yang diberikan dalam pengembangan dan pelaksanaan penelitian ini. Serta terima kasih kepada seluruh Bapak Ibu Guru dan para ahli membantu selama proses penelitian berlangsung. Semoga hasil pengembangan model pembelajaran RKNK dapat memberikan manfaat bagi penguatan pembelajaran dan karakter peserta didik di sekolah dasar.